Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Karena juga sudah mulai sore, silakan bisa mulai doa terlebih dahulu. Pada kelas silakan memimpin. Di depan siap berat doa mulai. Doa dapat dicukupkan. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak mulai, mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama ada Pak Lawi. Ada Bapak. Kemudian ada Nila, Hadir Bapak. Afina, Hadir Bapak. kemudian Saifatul, Hadir Bapak. Khalifatul. Hadir Bapak. Ya semua ya. Ya Bapak. Adakah yang tahu kita hari ini mau materi apa? Kesetimbangan fakta-fakta yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Ya, benar ya. Ya, sampai Afina. Jadi kita hari ini mau mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Salah satunya adalah faktor konsentrasi dan juga faktor suhu. Nah, kita mengenai kembali sedikit tentang pelajaran pada minggu kemarin ada keseimbangan kimia, jenis reaksi juga tentang keseimbangan. Jadi keseimbangan kimia itu merupakan laju di mana maju di laju buntu itu seimbang. Kemudian kalau reaksi kimia itu ada tiga, reaksi pembentukan, reaksi pemulihan, dan juga reaksi kedua yang terjadi secara bersamaan. Kalau pertama keseimbangan itu merupakan tata yang menggambarkan keseimbangan antara konsentrasi reaktan dan juga produk dalam suatu reaksi kimia. Nah, kemudian kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari tentang keseimbangan. Coba mungkin Anda bisa mengaitkan konsep telah kita pelajari sebelumnya pada minggu kemarin dengan pemahaman kita tentang bagaimana perubahan konsentrasi dan suhu dapat mengaruhi keseimbangan kimia. Dan ini bisa menjawab? Saya Pak, izin menjawab. Ya, silakan Dila. Baik, jadi konsep kesetimbangan kimia yang telah kita pelajari mengajarkan kita bahwa dalam suatu reaksi kimia ada suatu titik di mana hasil reaksi maju dan mundur sangat besar, sehingga konsentrasi zat dalam sistem tetap stabil. Hal ini membentuk Ini ada video bisa dilihat terlebih dahulu ya. Pemberitaan mengenai gas meninggal disebabkan oleh keracunan gas karbon-monoksida sangat banyak. Agustus 2023 terjadi peristiwa pasangan reaksi ditemukan tewas di dalam mobil akibat keracunan gas karbon-monoksida. Hal ini diperkuat lantaran saat ditemukan kondisi kotak mobil dalam kondisi menyala dan AC masih menyala. Mereka mengalami pembuluh darah dikarenakan terlalu lama menghirup gas racun. Hanya karbon-monoksida dapat menyebabkan kematian. Apakah kalian tahu? Cukup segitu saja untuk videonya. Nah, mungkin dari video cuplikan sedikit tadi, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya? Yang pertama, apa yang dapat Anda terima ketika melihat video tadi? Kemudian kedua, apa kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini? izin menjawab Ya, silakan. pertanyaan yang sama. Jadi fenomena yang ada dalam video tersebut adalah kasus keracunan karbon monoksida atau CO yang dialami pasangan kaki dan ditemukan tewas di dalam mobil dengan kondisi mesin mobil dan AC yang masih menyala. Ya, aku sudah terkenal. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan kedua? Silakan. Dilanjutkan Pak. Ya, silakan. Fenomena ini berkaitan dengan materi keseimbangan kimia karena menunjukkan bagaimana peningkatan konsentrasi karbon monoksida di udara dapat mempengaruhi keseimbangan kimia dalam tubuh. CO berikatan dengan hemoglobin menggantikan oksigen dan membentuk hemoglobin. Hal ini menggeser keseimbangan kimia tubuh dari kondisi normal ke kondisi kekurangan oksigen. Ya, itu sudah benar. Jadi kejawaban Afina juga kejawaban dari Khalifatul. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok. Untuk kelompok yang pertama ada Saifatul, ada juga Khalifatul. Kelompok kedua ada Nila dan juga Afina. Silakan bisa berkelompok sesuai dengan bagian kelompoknya masing-masing. Baik Bapak.
sudah kalian berkelompok, jadi kan Bapak sudah membagikan RPD, bisa dilihat terlebih dahulu ada faktor suhu dan juga faktor konsentrasi. Nah mungkin dari kelompok 1 maupun kelompok 2 bisa memilih terlebih dahulu mau mengambil topik mana, apakah konsentrasi ataukah suhu, silakan. Ya Pak. Ya silakan. Untuk kelompok kami memilih faktor konsentrasi Pak. Ya baik, kelompok konsentrasi. Untuk kelompok 2 bagaimana? Baik Bapak, kelompok kami memilih faktor suhu. Ya bagus, terima kasih ya. Untuk selanjutnya silakan buka RPD-nya masing-masing. Di situ ada fenomena, bisa dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika sudah bisa menentukan terkait variabel percobaannya. Nanti kan ini ada 2 fenomena ya, faktor konsentrasi sendiri, faktor suhu sendiri, bisa dibaca terlebih dahulu. Baik Bapak. Sudah ya, bisa kita langsung untuk siapa mau presentasi silakan. Bapak. Ya silakan. Faktor konsentrasi ya. Ya. Silakan. Baik, untuk konsentrasi di sini variabel manipulasinya konsentrasi dari masing-masing larutan yang didapatkan. Kemudian untuk variabel responnya yaitu pergeseran kesetimbangan kimia yang ditandai dengan perubahan warna larutan. Kemudian untuk variabel kontrolnya di sini formula penambahan NaCl3 dan KHCN terdalam 25 ml aqueous sebagai campuran larutan awal. Karakterisasi ia masing-masing larutan berbagai konsentrasi. Ya baik, silakan untuk kemudian melanjutkan untuk variabel percobaannya. Baik Bapak, saya izin jawab. Jadi variabel manipulasi dari yang sudah kami diskusikan, variabel manipulasinya itu suhu, variabel responnya berubah warna, variabel kontrolnya volume CO2 dan NaCl. Ya bagus. Sekarang kalau bisa dilanjutkan untuk urusan masalah, tujuan percobaan, hipotesis, latihan bahan, juga latihan percobaan. Mungkin Bapak beri waktu sekitar 3 menit cukup ya. Cukup Pak. Baik, silakan bisa dikerjakan lebih dahulu. Untuk presentasi dan pertanyaan, tujuan atau hipotesis? Sampai tujuan Bapak. Nah, dulu sampai mana nih? Latihan bahan Bapak. Cepat nih, silakan diberikan. Iya Pak. Apakah sudah? Sudah Pak. Ya, baik. Mungkin dari nomor 1 atau nomor 2 dulu yang mau presentasi, silakan. Kelompok dua dulu Oh Bapak. ya, silakan. Dulu. Jadi rumusan masalahnya bagaimana pengaruh suhu terhadap perubahan warna yang terjadi dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Lalu tujuannya untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap perubahan warna yang terjadi yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Saya Pak hipotesis. Ya, silakan. Hipotesisnya. Jadi yang pertama, perbedaan suhu berpengaruh terhadap perubahan warna yang terjadi pada percobaan sehingga mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang kedua, jika suhu sistem dinaikkan, maka reaksi bergeser ke arah NR atau membutuhkan energi. Yang ketiga, jika suhu sistem diturunkan, maka reaksi bergeser ke arah reaksi eksoteren atau melepaskan energi. Ya, silakan lanjut ke alat bahan juga untuk bekerja. Ya baik. Untuk alat bahannya, alat yang pertama itu ada beras suku 1 buah, beras minyak 2 buah, pipa tetesnya 2 buah, dan tabung reaksinya 1 buah. Untuk bahannya NaCl, CO4, es batu, dan air panas. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan 1 gram NaCl ke dalam 5 ml larutan CuSO4 0,1 molar. Yang ketiga, masukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan sebelumnya, kemudian amati perubahan warnanya dan catat hasil pengamatan. Yang keempat, siapkan larutan yang berisi air dingin atau tekanan es batu, kemudian rendam tabung reaksi berisi larutan yang sudah berubah warnanya. Yang kelima, amati kembali perubahan yang terjadi dan catat hasil pengamatannya. Ya, terus sudah benar ya tadi terkait dengan masalah, tujuan, hipotesis, alat bahan juga percobaan dari faktor suhu. Sekarang faktor konsentrasi silakan bisa disampaikan. Saya Pak. Ya, silakan. Untuk rumusan masalah ini yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi pada pengembangan bahan KSGN, NaCl3, NaCl, PO4 dan aqueous terhadap pergeseran kesetimbangan kimia. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pada pengembangan larutan KSGN, NaCl3, NaCl,
P4 dan aku ada terhadap pergeseran sama ini. Ya, silakan Budi bisa sampaikan pertanyaan sebuah. Ya, baik, untuk hipotesis dari kita lakukan itu penambahan jenis larutan dengan konsentrasi yang berbeda akan dapat mempengaruhi perbedaan keseimbangan kimia. Kemudian jika konsentrasi zat terlalu besar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Kemudian jika konsentrasi zat kecil, maka reaksi akan bergeser menuju zat tersebut. Ya, silakan kita bukan juga proses kerjanya yang disampaikan. Bapak jawabannya diperlukan alatnya yaitu reaksi 5 buah pertama mengambil 1 buah bersihnya 1 buah, kemudian gas yang diperlukan adalah 1 ml larutan Na2HPO4, 1 ml larutan NaCl3 dan 1 ml ASCN dan 50 ml Aquabase. Nah, silakan untuk kerjanya. Baik, untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama disiapkan 25 ml Aquabase di dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan 1 tetes larutan NaCl3 dan 1 tetes larutan NaCN, kemudian digabung. Dibagi larutan ke dalam 5 tabung reaksi sama banyak, masing-masing banyak 1 ml. Ditandai masing-masing tabung reaksi menggunakan label yang bertuliskan tabung 1 hingga tabung 5. Tabung 1 digunakan sebagai pembanding sehingga tidak ditambahkan larutan apapun. Tabung 2 ditambahkan 1 tetes larutan NaCN, kemudian tabung 2 ditambahkan 1 tetes larutan NaCl3, kemudian tabung 4 ditambahkan 1 tetes larutan Na2HPO4, kemudian tabung 5 ditambahkan 5 ml Aquabase. Setelah tambahan larutan pada masing-masing tabung dikocok supaya homogen, dibandingkan masing-masing larutan pada tabung 2 hingga tabung 5 dengan tabung 1. Dicatat hasilnya pada laptop apakah. Ya, baik, sudah benar ya, jadi untuk latihan dan juga prosedur kerjanya. Selanjutnya bisa ke depan perwakilannya untuk mengambil alat bahan terkait praktikum konsentrasi nomor 10. Silakan. Mulainya mungkin bisa memakai jasa. Baik, Pak. Yang konsentrasi di sini itu sama berapa? Mungkin yang suhu bisa tambah 1 juga karena pasang biologi. Ya, baik, Pak. Kemudian ada mau sarung tangan untuk safety. Iya, Pak. Dengan cara berkerugian. Ya, saya. Gak usah tergesa-gesa ya, pelan-pelan asal benar. Baca dulu. Baik, Bapak. Minta uang nggak? Ya, silakan gimana? Oh iya. Ya, notis. Jadi, notisnya ini bisa baca. Pakai gelas ukur ya, ini jadi ukur sebagai ukuran tidak ada di dapur biasanya untuk nanti
Saya akan selanjutnya. Jangan sampai salah juga ya. Udah bisa apa tuh rasanya? Kayak gini kan? Ya. Nah, oke. Ini ya, cuma sudah. Kalau tiga ya orang yang banyak ini yang ini saya katakan tadi ya. Oh ya, ini bagi masing-masing 5 buah ini. Baik, Pak. 5 mili. Mana sih? Belum, Pak. Masuk ya, Pak? Oh, enggak usah Pak, langsung aja nggak apa. Cara ini enggak kemana satu. Yang penting cara tadi. Kalau kelas itu tidak boleh sama itu. Warnanya biru. Hijau. Iya. Oh, aman. Ya, kelihatannya di rumah ini. Jadi itu masih hijau. Mau di Iya. Sudah berbicara nanti. Iya, betul. Ini semuanya dan melihat sini. Sesuai tadi. Sesuainya kita ada yang tiga. Nggak apa-apa. Nah, dapat menjadi lebih pakas untuk bukan. Yang penting sama aja gitu. Ah ya.
Ya, nah, lagi. Ya, gitu kan. Saya nanti sambil gimana kalau semua? Sudah Bapak. Oke, kalau sudah, mungkin bisa mempresentasikan. Boleh dari suhu dulu atau presentasi dulu silakan. Oh iya silakan. Sudah masuk ke depan mulai kerja untuk ngatur pengawasannya. Itu jasanya. Oh iya, bagi student bisa dilepas sebenarnya ya. Mungkin bisa datang ke depan nggak? Banyak tadi. Mungkin kelompoknya bisa masuk semua aja biar kan nanti sekalian jawab kayaknya nanti setelahnya. Baik Bapak. Satu dua dulu. Oh, Bapak ini Bapak. Oh ya, silakan dulu. Ya, terkait suhu. Ya baik, jadi tabel hasil pengamatannya NaCl plus CuSO4 itu ketika dicampurkan maka warna warnanya menjadi berubah menjadi biru. Sedangkan kalau dipanaskan warna warnanya berubah menjadi hijau. Sedangkan kalau didinginkan warna warnanya berubah menjadi biru lagi. Jadi kembali ke warna awal. Nah, itu merupakan satu contoh pertimbangan dari faktor suhu. Jadi ketika reaksinya semula biru, maka ketika akan reaksi kembali tetap jadi biru kembali. Nah, silakan bisa menjawab untuk soal pertama analisisnya. Baik, yang pertama, Jadi yang pertama, bagaimana perubahan warna larutan dari sebelum dan sesudah dipanaskan? Perubahan warna yang terjadi sebelum dipanaskan berwarna biru, sedangkan setelah dipanaskan berwarna hijau. Nah, nomor dua silakan. ya, bagaimana perubahan warna larutan dari sebelum dan sesudah didinginkan? Perubahan warna yang terjadi sebelum didinginkan berwarna hijau, sedangkan setelah didinginkan larutan kembali berwarna biru. Yang terakhir nomor tiga silakan. Tuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada percobaan dan bagaimana pergeseran alat keseimbangan kimia pada percobaan tersebut. Bisa dibenarkan sih nggak? Oh ya, baik Bapak. Jadi persamaan reaksinya NaCl aquos ditambah CuSO4 aquos menjadi NaSO4 aquos plus CuCl aquos. Lalu apabila suhu dinaikkan, larutan berwarna hijau karena keseimbangan bergeser ke arah endotherm dengan cara menyerap kalor. Apabila suhu diturunkan, larutan berubah menjadi berwarna biru dan keseimbangan bergeser ke arah exotherm dengan melepaskan kalor. Ya, terima kasih. Bisa beliau untuk kelompok 1-2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan nomor 1 sudah diberikan. Ya, hasil pengamatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 konsentrasi akan mempresentasikan hasil praktikum ini. Untuk tabel yang pertama yaitu warna sebelum larutan berbandingga, warna setelah berbandingga sama. Tabel 2 warna sebelumnya berbandingga dan setelah menambah larutan merah darah atau lebih kuat. Untuk tabel ketiga warna sebelumnya berbandingga dan setelah menambah larutan terjadi merah hingga lebih kuat. Untuk yang tabel 4
pada sebelumnya kepala digital dan pada setelah penambahan itu tidak berpandang. Untuk tabung 5 sama sebelumnya kepala digital dan setelah penambahan putih pula. Oke, untuk analisisnya, nah di sini ada tabung 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, tabung 1 sini kan bagi pembanding, bisa diceritakan untuk tabung 2 saja, karena kan tabung 1 tidak berubah warna. Tabung 2 terkait perubahannya bagaimana untuk membacakan? Ya, pada tabung 2 penambahan KSCN 2, KSCN reaksi yang terjadi yaitu KSCN aqueous menjadi K plus K aqueous menjadi SCN min aqueous. Reaksi keseimbangannya Fe3 plus aqueous dan SCN min aqueous menjadi FeSCN 2 plus aqueous. Kuning tidak berwarna dan FeSCN 2 plus menjadi coklat jingga. Pada KSCN akan menghasilkan ion K plus dan SCN min. Ion SCN min akan bereaksi dengan ion SCN min pada reaksi keseimbangan, sehingga sistem keseimbangan akan bergeser ke arah kanan, warna latar menjadi merah darah atau lebih tua jika dibandingkan dengan tabung yang pertama. Oke, terima kasih. Nah, untuk komiknya bisa dibacakan untuk tabung 4. Ya, baik. Untuk tabung 4, pertama reaksi yang terjadi yaitu Na2-4 aqueous menjadi 2Na plus aqueous plus HbO4 2- aqueous. Di sini Fe3 plus aqueous itu berwarna kuning plus SCN min aqueous tidak berwarna menjadi FeSCN 2 plus aqueous, warnanya merah darah. Pada reaksi kesetimbangan yang Fe3 plus akan mengikat HbO4 2- sehingga konsentrasi akan semakin berkurang, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kiri, menyebabkan warna menjadi tidak berwarna atau lebih pudar dibandingkan dengan larutan pada tabung 1. Nah, terima kasih. Mungkin bisa dilakukan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita membacakan kesimpulan dari praktikum hari ini. Bisa dari kelompok 2, kelompok 1, silakan. Oke Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan praktik yang telah dilakukan, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima dan didapatkan beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, peningkatan temperatur atau suhu akan menyebabkan sistem bergeser ke arah reaksi endogen. Penurunan temperatur atau suhu akan mengakibatkan sistem bergeser ke arah reaksi eksogen. Yang kedua, jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Yang ketiga, jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser menuju zat tersebut. Ya, terima kasih Nila. Saya untuk kelompok 1, kesimpulannya bagaimana? Ya, berdasarkan praktik yang telah dilakukan, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima dan didapatkan beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama yaitu penambahan yang diterapkan dengan konsentrasi yang berbeda akan dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Hal ini ditunjukkan adanya perubahan warna yang semakin pekat atau semakin pudar. Kemudian yang kedua, jika konsentrasi yang diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Dan yang ketiga, jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser menuju zat tersebut. Ya, bagus. Dan sebenarnya Pak sudah benar terkait kesimpulannya. Nah, sekarang waktunya untuk mencoba mengevaluasi terkait jauh mana pemahaman kalian untuk materi pada hari ini. Nah, di sini Bapak akan sediakan kuisis dengan model kertas atau format. Nah, di sini teman-teman bisa membalik-balikan nanti. Kalau misalnya yang jawabnya A dan dibalikan ke B, yang atas itu A. Kalau mungkin yang B dan dibalikan ke B, C dan seterusnya gitu. Nah, ini udah Bapak urutkan. Jadi untuk yang nomor 1 di sini adalah Adam. Nah, di sini satu Adam. Kemudian untuk nomor 2 di sini adalah Alvina. Oke, nomor 3 di sini adalah Nina. 4 Olivatul, 5 Zaitun. Nah, nanti bisa disampaikan jawabannya. Kemudian dijawab soal yang ada di tayangan ini. Nanti Bapak akan scan paling nanti. Baik, Bapak. Ya, ini. Oke, silakan bisa dijawab terlebih dahulu soalnya.
Sudah ada jawabannya, silakan. Bisa mengangkatkan QR-nya. Ayo silakan. Berapa pasien? Ini ya. Oke. Oke, semua ya. Oke. Nanti persoalan yang kedua. Silakan. Ayo cepat. Biar bisa jadi. Terus sudah. Jadi saksinya ya. Satu sudah. Saya bantu. Ini Lola. Alvina. Ada. Sudah semua. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan dipikirkan terlebih dahulu. Wah, Alvina ini sempat banget ya. Langsung saja. Levantu, ini mana? Oke. Apakah yang benar? Ini. Lagi ya, teman-teman soal apa? Silakan. Gimana kalau pikir kan? Mungkin perasaan cukup ya? Di dia ada dengan saya, jadi yang menjawab paling banyak di sini adalah paling benar. Ada paling satu, ada juga benar, ada poin juga. Oke, selanjutnya bisa kalian simpan dulu ya untuk kertasnya. Sekarang waktunya kalian bisa menyampaikan refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Di sini Bapak sediakan beberapa emoticon, nanti bisa kalian angkat terkait bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Bisa dilepas dulu kayaknya. Ya, So, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Asik sekali, mantap, lumayan membosankan. 1, 2, 3. Mantap. Asik sekali, mantap. Apa ini? Lumayan. Sekali lagi. Seberapa paham kalian materi ini? Paham banget terus? Paham? Lumayan tidak paham? 1, 2, 3. Paham banget terus? Paham banget terus? Oke. Berapa kalian semua? Ya, baik. Terima kasih. Dan di sini sebelum Bapak akhiri, Bapak sendiri akan ada penghargaan kalian. Jadi di sini tadi Bapak ada kelompok paling aktif dan juga kelompok paling baik. Nah, untuk kelompok paling aktif di sini diraih oleh kelompok 2. Untuk di depan, ini bagiannya. terima kasih Bapak. Selanjutnya ada kelompok paling baik, diraih oleh kelompok 1. Terima hadiahnya. Terima kasih. Ya, baik mungkin saya belum akhiri bisa kelas lebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Berdoa dan yakin. Ya, atas berarti saya sampaikan terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk melanjutkan. Ada tinggal 2 ya faktornya, faktor tekanan dan volume, juga faktor katalis. Itu minggu depan bisa kalian pelajari dulu untuk materinya, dan kemudian ada Bapak tugaskan soal di Google Classroom bisa kalian jawab. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.